Mungkin Excel bisa memandu temannya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, anak pengen kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dengan berdoa selesai. Semoga pertemuan kali ini kita bisa melaksanakan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada kendala, dan yang paling penting adalah bisa menambah wawasan kita terhadap sejarah. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengabsen dulu. Ini sepertinya ada beberapa yang tidak masuk nih ya. Hari Dewi Putri, Dewi Rofiko, kenapa? Oh, yang ikut Duta Jepang. Dewi Sofiatun, Dina, Era, Excel, VJ sakit ya, Hilda, Intan Safira, Kirania, Kurnia, Mubaidillah juga ikut. Namanya ada ininya enggak? Apa filosofinya nama perlu dipelajari itu ya. Itu kan berhubungan dengan sejarah lokal. Najifah, Nafisatun, Pinky, Raihan, Ricky, Rusmalia, Hadir, Ria Letis, Sakila, Muhammad orang termasuk Sakila ya? Diana, Zenis. Alhamdulillah hampir semua, hampir berapa persen ini? 80% atau 90% ya yang masuk ya. Semoga yang berhalangan hadir hari ini pertemuan kedua kita bisa bertemu. Terus kemudian bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tapi kok kayaknya lemes banget sih. Sudah sarapan apa belum? Belum. Ada yang belum? Kok nggak sarapan dulu tadi? Sudah apa belum? Sudah. Kalau sudah harus semangat, jangan semakin loyo lah ya. Masih pagi nih, masih jam berapa ini? Jam 8.30. Kita harus semangat dulu ya. Oke, untuk mengawali semangatnya kita bernyanyi dulu. Coba berdiri semuanya. Saya yakin semuanya tahu lagu ini dari Merdeka. Kira-kira seperti apa liriknya? Semuanya ikut nyanyi ya? Ya. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
dari ingatlah ya, untuk mencapai kondisi pada saat itu dulu butuh sebuah perjuangan. Setelah Indonesia merdeka bukan berarti kemudian kita terbebas dari segala macam ancaman. Tidak, selalu ada ancaman. Kalau saat ini mungkin kita sudah nyaman dengan kondisi kita, tapi ingat, ancaman itu pasti akan datang. Kapanpun, dimanapun, kita tidak bisa menebak. Kalau kita tidak setia pada negara, terus siapa yang setia? Kira-kira siapa yang setia pada negara kita? Excel? Bisa saja. Seluruh warga Indonesia harus setia, harus sedia kapanpun ya, dibutuhkan negara itu harus stabil. Terus kemudian kita lanjut. Tetap warna dulu. Kita bermain-main, saya ingin tahu konsentrasi kalian seperti apa. Kira-kira ini warna? Merah. Ya kan? Kalau ini? Putih. Nah, sekali. Kalau ini? Biru. Kalau yang ini? Hijau. Bagus, konsentrasinya sudah bagus. Terus kalau ini? Putih. Good. Dan yang terakhir? Kuning. Ada yang habis salah-salah baca ini. Fokusnya bukan pada tulisan, tapi pada warna. Oke, sepertinya sudah fit semua ini, sudah menggelora semua ini. Berarti kita lanjutkan lagi. Ada gambar. Gambar siapakah di atas itu? Bung Tomo. Tahu semua. Bung Tomo itu siapa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak kata-katanya yang disematkan di radio? Kapal merdeka. Allahu Akbar. Pernah dengar? Pernah. Pasti ada. Bung Tomo ini adalah salah satu pahlawan yang punya jasa dalam peristiwa Pertempuran Surabaya. Mari kita peringati ya 10 November ya. Itu berapa hubungannya dengan Bung Tomo? Jadi Bung Tomo itu yang menggelorakan semangat arek-arek Surabaya dalam menghadapi siapa? Sekutu dan Nicat. Terus kalau satunya lagi itu pertempuran apa kira-kira? Ada asap, Bandung Lautan Api, tahu semua ini. Kemarin materi yang kita pelajari ya, pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api. Kira-kira kemarin Bandung Lautan Api kenapa kok dibakar? Tidak ingin dikuasai. Apanya yang tidak dikuasai? Pinter sekali semua dijelasin. Oke, kita lanjut lagi. Hari ini kita mempelajari materi agresi militer Belanda 1 dan 2 dengan tujuan supaya kalian dapat menganalisis perjuangan menghadapi agresi militer Belanda. Terus yang kedua, kita nanti ada tugas untuk menyelesaikan LKPD, juga mengenai perjuangan menghadapi agresi militer Belanda 1 dan 2. Jadi agresi militer itu ada 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Ini adalah salah satu usaha Belanda untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Oke, lanjut lagi. Nah, ada gambar. Gambar lagi ini. Gambar apakah ini? Yang mana yang meja bundar? Yang atas. Konferensi meja bundar. Kalau yang bawah? Satu. Serangan 1 Maret. Tahun berapa kira-kira? 1948. Masih bingung. Nanti kita perjelas lagi dengan materi selanjutnya ya. Oke, hubungannya apa dengan materi kita mengenai agresi militer Belanda 1 dan 2? Kira-kira ada yang tahu ya? KMP itu hubungannya apa? Ya, itu kata saya. Yang keras Excel. Nah, itu. Saya itu tentang
sehabis agresi militer dulu. Oke, jadi ini salah satu cara untuk menyelesaikan peristiwa agresi militer Belanda II. Yang kedua ya, itu dilaksanakan KMB. Ini berhubungan sekali dengan materi kita. Efeknya apa dari KMB? Negara kita kemudian berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Dari situ kemudian nanti di endingnya negara kita nanti gabung secara de facto dan de jure secara internasional. Oke. Terus kalau serangan 1 Maret itu kan salah satu usaha untuk melancarkan perlawanan terhadap ini kira-kira dari gambar ini kalian paham nggak agresi militer Belanda 1 dan 2 itu apa? Belum, masih di awang-awang Bu, masih bingung Bu. Kita lanjutkan lagi. Lihat, yuk. Bagi bangsa Indonesia, bulan Juli 1947 memiliki makna dasar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Gagalnya perundingan Linggarjati antara Sekutu Belanda Republik Indonesia memicu terjadinya agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947. Agresi tersebut bertujuan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melaksanakan serangan serentak ke beberapa wilayah Republik Indonesia, baik di Jawa maupun di Sumatera. Ditandatanganinya perjanjian Linggarjati ternyata belum mampu menyudahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Silang pendapat pun terjadi dari masing-masing pihak yang membuat masalah kembali muncul. Pihak Indonesia meyakini berdasarkan proklamasi kemerdekaan yang sudah dideklarasikan, Indonesia sudah menjadi negara berdaulat dan berhak mempertahankan kedaulatannya atas seluruh wilayah bekas wilayah Hindia Belanda. Di sisi lain, pihak Belanda tetap memegang teguh isi pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 yang menyatakan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran antara kerajaan Belanda dan Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Dikutip dari buku Muhammad Rum, Karir Politik dan Perjuangannya tahun 2002, karya Ibu Insaniwati, sebagaimana dimuat pada laman tirto.id, Belanda menganggap bahwa mereka adalah pemegang kedaulatan de jure. Belanda merasa bahwa yang berhak membentuk Republik Indonesia Serikat adalah mereka sendiri. Sedangkan Indonesia menilai bahwa pembentukan Republik Indonesia Serikat harus dilakukan secara bersama-sama. Agresi militer Belanda I dikenal juga dengan istilah Operatie Produk, merupakan istilah yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Albertus Johannes van Boom yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Belanda menganggap operasi militer ini merupakan bagian dari aksi koalisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mengembalikan ketertiban umum dan mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Belanda mengabaikan seruan dunia internasional untuk mentaati isi perjanjian Linggarjati dan menghentikan perselisihan dengan Indonesia. Tanggal 3 Juli 1947, Belanda mengeluarkan ultimatum yang sangat membatasi Indonesia sebagai negara yang seharusnya sudah merdeka. Indonesia merespon dengan membuat nota jawaban atas ultimatum Belanda pada 8 Juli 1947. Isinya adalah penolakan terhadap ultimatum Belanda. Indonesia menuntut tetap diberikan kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sembari berusaha menjalankan isi perjanjian Linggarjati. Nota jawaban tersebut ditolak oleh Komisi Jenderal Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Boom kembali mengeluarkan ultimatum agar Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pemimpin Republik Indonesia menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Boom menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terkait lagi pada hasil perundingan Linggarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda I pun dimulai. Belanda mulai melancarkan serangan cepat
besar serta ditunjang perlengkapan modern. Serangan tersebut tentu saja membuat pihak Indonesia terkejut dan tidak dapat menandingi kekuatan Belanda pada saat itu. Dengan kekuatan militer yang dibantu peralatan modern, pasukan Belanda dengan cepat menguasai Jawa dan Sumatera. Dari sebuah buku yang berjudul Agresi Militer Belanda memperlukan pending Jambul sepanjang Katulistiwa 1945-1949 karya Pierre Hedgeborn, 2/3 bagian Pulau Jawa diduduki hanya dalam waktu 2 pekan. Dalam agresinya, Belanda berusaha mengintimidasi dan memaksa kedudukan Indonesia mundur ke pedalaman, serta menghancurkan potensi-potensi kekuatan udara di berbagai daerah. Seluruh pangkalan udara Republik Indonesia diserang secara serentak pada tanggal 29 Juli 1947. Pesawat Dakota Republik Indonesia dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari India, Singapura, dan sumbangan palang merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Dr. Abdul Rahman Saleh, dan Perwira Muda Udara Adi Suparmo Wiryokusumo. Dari laman TNI AU.mil.id menyebutkan penyerangan terhadap pangkalan udara yang masih dalam proses perintisan bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemampuan Angkatan Udara Republik Indonesia sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk mengadakan serangan udara balasan terhadap Belanda. Namun, perkiraan Belanda tersebut salah. Ternyata Angkatan Udara Republik Indonesia mampu melakukan serangan balasan. Kondisi ini justru memotivasi para pejuang untuk terus berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan berbekal 4 pesawat yang tersisa di pangkalan udara Anglo, para penerbang Angkatan Udara Republik Indonesia melakukan perlawanan dan melancarkan serangan balik terhadap daerah-daerah yang berhasil diduduki Belanda. Di beberapa wilayah, Belanda berhasil menerobos pertahanan Tentara Nasional Indonesia. Keberhasilan Belanda tersebut membuat Tentara Nasional Indonesia tersadar bahwa dengan strategi pertahanan dengan kondisi pasukan dan persenjataan yang kurang memadai hanya akan membuang-buang tenaga. Pada akhir Agustus 1947, pasukan Siliwangi kembali menyusun kekuatan dan memanfaatkan kondisi alam dan medan pertempuran. Selain itu, TNI juga menyusun kekuatan pertahanan gerilya. Serangan gerilya ini ditujukan pada sektor-sektor penting seperti jalan-jalan penghubung, jalur logistik, dan pos Belanda. Dalam prakteknya, serangan gerilya yang ditujukan pasukan Siliwangi di Jawa Barat mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan sektor ekonomi penting bagi Belanda. Pemirsa, agresi militer Belanda satu ini mendapatkan kecaman dari dunia internasional, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Kedua negara tersebut merasa kecewa dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Belanda. Mayoritas negara khawatir dengan pergolakan yang berkepanjangan yang akan berakibat pada kekacauan politik, militer, dan ekonomi. Tanggal 1 Agustus 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar kedua pihak untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Belanda menyadari bahwa mereka harus mentaati himbauan PBB agar terhindar dari sanksi internasional. Tanggal 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda satu dihentikan untuk kemudian kembali membicarakan masalah ini melalui meja perundingan. Agresi militer Belanda satu menimbulkan dampak negatif sekaligus dampak positif bagi bangsa Indonesia. Dampak negatif bagi bangsa Indonesia di antaranya kekuatan militer Indonesia semakin melemah, wilayah Indonesia semakin sempit, banyak korban dari pihak Indonesia, baik tentara maupun rakyat, berpengaruh terhadap perekonomian negara dan mengganggu stabilitas politik. Sedangkan dampak positif bagi Indonesia antara lain dukungan internasional kepada Belanda merosot. Beberapa negara lain mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de-jure. Indonesia menerima dukungan dan simpati dari dunia internasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam perjanjian internasional. Pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata. Dan pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, yang lebih dikenal sebagai Komite Tiga Negara karena beranggotakan 3 negara,
diwakili oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, dan Amerika Serikat menuju Dr. Frank Graham. Gencatan senjata akhirnya tercipta, akan tetapi hanya untuk sementara. Belanda kembali mengingkari janji dalam perjanjian yang disepakati berikutnya dengan mengencarkan operasi militer yang lebih besar pada 19 Desember 1948. Operasi militer tersebut dikenal dengan agresi militer Belanda II. Sampai sini sudah paham atau masih bingung? Jadi kira-kira apa yang kita dapatkan dari video tersebut? Belanda ingin merebut kembali kekuasaan. Betul. Selain itu apalagi yang ingin dilakukan Belanda? Kalau lepas dengung ya. Apa Sel? Oke, kalau begitu saya jelas lagi. Mungkin video materinya banyak ya. Oke, yang di sini saya jelaskan adalah agresi militer Belanda 1 dulu. Latar belakangnya tadi sudah disebutkan bahwasanya ada perbedaan penafsiran atas perjanjian Linggarjati. Jadi perjanjian Linggarjati ini dikeluarkan atau dibuat tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan kemarin, yaitu pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, Medan Area, kemudian apa lagi? Ambarawa dan juga Puputan Margarana. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan itu maka dilakukan perjanjian Linggarjati, dilaksanakan di wilayah Linggarjati, Jawa Barat. Terus kemudian, namun sayangnya dalam perjanjian ini itu kan salah satu hasilnya adalah pengakuan secara de facto oleh Belanda atas wilayah RI yang meliputi Jawa, apa lagi? Sumatera dan Madura. 3 tempat ini. Dan juga salah satu hasilnya adalah nanti dibentuk yang namanya Uni Indonesia Belanda. Nah, hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda. Pernyataan Uni Indonesia Belanda kemudian menyebabkan Belanda mendatangkan banyak pasukan karena mereka berkilah kan Uni Indonesia Belanda. Berarti kan antara Indonesia dengan Belanda itu bisa kerjasama. Maka bolehlah Belanda mendatangkan pasukan kan untuk mengatasi permasalahan Indonesia ya. Di situ kan ada perbedaan pandangan ya antara perjanjian Linggarjati di antara Indonesia dan Belanda. Terus kemudian keinginan kembali Belanda menguasai Indonesia yang kemudian dinamakan dengan Operasi Produk. Jadi ketika Belanda keluar dari Indonesia diusir sama Jepang, mereka meninggalkan banyak aset, mulai dari perkebunan apa ya? Tebu. Apalagi selain tebu? Kopi, apalagi? Teh, dan lain-lain. Itu perkebunan. Belum lagi industri yang dibuat oleh Jepang. Industri pengolahan tebu menjadi industri teh, pabrik teh, masih misalnya seperti itu ya. Belum lagi aset-aset yang lain yang pernah dibangun oleh pihak Belanda. Jadi makanya dikatakan sebagai operasi produk dalam rangka untuk menguasai produk Belanda yang masih ada di wilayah Indonesia. Ini salah satu latar belakangnya. Kemudian langkahnya untuk menyelesaikan apa? Atas desakan Dewan Keamanan PBB, jadi permasalahan ini sudah masuk ke ranahnya internasional. Jadi pihak internasional sudah melihat, oh ternyata ada sebuah negara baru yang baru berkembang. Kemudian ada pihak lain yang masih pengen menguasai Indonesia, sudah mulai mengandalkan kaum-kaum intelek. Jadi menggunakan cara-cara yang bisa mengundang banyak simpati dari internasional, misalnya dengan diplomasi, dengan mengikuti konferensi dan lain-lain ya. Jadi di sini atas prakarsa India itu berhubungan baik dengan Indonesia.
karena kita pernah melakukan bantuan apa kira-kira ke India? Bantuan mengirim beras sebanyak 600.000 ton. Ketika India sedang dilanda krisis. Jadi ini mereka mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membentuk KTM. Berarti kalau bahasa Inggrisnya adalah Committee of Good ya. Good Office for Indonesia. Atau Komite Jasa Baik. Atau kalau misalnya kita pakai nama lain namanya KTM, Komisi 3 Negara. Meliputi 3 negara, Belgia, Australia, dan AS. AS ini tadi disebutkan pihak netral. Kalau kita minta bantuan Australia, Belanda minta bantuan Belgia. Dari sini kemudian dilakukan yang namanya perundingan Renville. Perundingan yang dilaksanakan di atas geladak kapal ya. Kapalnya siapa kira-kira? Amerika, namanya USS Renville. Dilakukanlah perundingan di situ untuk melakukan gencatan senjata. Jadi untuk penghentian tembak-menembak, bom-boman dan seterusnya. Ini yang terjadi. Dari sini, dari perjanjian Renville, wilayah Indonesia semakin mengecil. Yang ditunjukkan dengan warna merah itu adalah wilayah Indonesia. Ada Jawa sebagian, Madura bahkan sudah dikuasai oleh Belanda ya. Terus kemudian sama Sumatera. Yang warna biru apa ini? Biru muda. Ini kekuasaannya Belanda. Kita diberikan dengan seperti itu. Diberi nama negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, Kalimantan Timur. Ini negara Jawa Timur. Ini kekuasaannya Belanda. Kalau yang di ungu ini adalah tempat militernya Belanda, kekuasaan militer. Sedangkan yang lain ini juga masih di bawah kekuasaan Belanda, tapi mungkin ada perbedaan cara pemerintahannya ya. Jadi ini hasil dari Renville. Kalau kita berbicara di materi nanti selanjutnya, dari perjanjian Renville itu juga nanti menyebabkan beberapa disintegrasi dalam negara. Contohnya kemarin sempat saya bahas DI, kemudian ada APRA dan seterusnya, ya kan? Oke, dampaknya positif. Indonesia semakin dikenal di kancah internasional untuk sebuah negara yang baru merdeka. Kita perlu sekali dikenal oleh kancah internasional. Tapi negatifnya wilayah Indonesia semakin sempit. Oke, ini materi hari ini. Untuk agresi militer Belanda 1. Langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Membentuk cara maunya saya membagi atau kita hitung. Jika yang bagi, saya bagi ya. Kayaknya masalahnya gini aja, yang cowok aja gabung ya 3 orang. 1, 2, 3, 4. Terus berarti ada yang tambah lagi. Kan ganjil tadi ada 20 ya. Ya. Berarti ada enggak bisa. Ya kita bagi aja ini biar satu-satu semua. Oke, kita ikut dari sini ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya persilakan untuk duduk sesuai dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 ya. 3 tetap di sini. Oke, silakan. 4 di belakang sana. 1 di sini. 1, 2, 4. Oke, sudah
melakukan analisis latar belakang agresi militer Belanda 1. Terus kemudian kelompok 2 menganalisis jalannya agresi militer Belanda 2, jalannya perang, prosesnya seperti apa ya. Kalau kelompok 3 langkah militer yang ditempuh seperti apa. Terus kemudian yang kelompok 4 langkah politik atau diplomasi itu seperti apa. Dan yang terakhir analisis dampak dari peristiwa agresi militer Belanda 2. Paham ya? Nih. Jadi silakan melakukan penyelidikan sesuai dengan topik yang sudah saya berikan. Kemudian silakan berdiskusi untuk melakukan pengolahan data dan juga kerjakan di LKPD. Di situ sudah saya sertakan bahan ajar, kemudian LKPD dan apa lagi ya? Apa yang ditentukan? Sepertinya cukup. Terus kemudian tadi juga saya sudah share modul. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, anggotanya. Jadi aku politik salah satunya kayak yang BPN. Kawan BPN. Nanti kamu apa? Ya, yang tahu saya kan. Ya wis aku tulis materi. Oh, latar belakang. Latar belakang berarti penyebab dua. Kalau kamu tiga. Tapi kamu cari lagi yang lain. Yang
bapaknya udah kayak ada berapa bulan berapa tahun berapa ini punya apa yang lewatan 166. Tapi jangan langsung dibentuk oleh PDN, kamu cari pembukaannya sama-sama mata diasingkan, dilakukanlah apa namanya belajar dan juga memberikan manfaat kepada itu bersama ketika mau belajarkan kan masih sampai kan masih suatu dampaknya bisa cari dampak positif dan dampak negatif ya. Jangan fokus ke satu. Ya. Kenapa? Iya. Iya dong. Itu sangat hisap. Sekarang
Iya. Apa? Siapa tadi yang manggil saya? Gak ada. Semakin bingung apa semakin bertahun. Berarti gila. Iya, jalan ke bulan. Iya, cuma lagi serangan umum 12 serangan umum sampai ada 1 Maret 1945. 9? Iya. 9. Hanya saja Mr. Asakar itu menerima informasinya telat. Jadi yang paling cepat itu Saipudin, tertinggi Mr. Asakar itu kalau tidak salah di luar negeri. Jadi nggak dapat apa mandatnya telat, diangkat nanti kamu tulis saja pada saat terjadi agresi militer Belanda. Sebelumnya Presiden Soekarno itu sudah memberikan mandat untuk membuat pemerintahan dari bawah. Nah, nanti kamu cari lagi tokohnya tadi ya. Iya, berarti yang ini nggak masuk. Tahu langsung. Coba sih ini aku ngomong. Ini namanya BDRI. RI Kumedi. Film terakhir itu sing
cari aja lah keberadaan Mr. A saat pada saat yang bersamaan itu. Kalau ada kamera saya itu PBB. Masuk akal nggak? Ini digabung di sini. Kan ini. Nanti kamu ada proses sampai kemudian apa didapati masuk sambung kemudian dibawa ke penghasilan ini sampai PBB ya karena Indonesia tidak mempunyai PDAI itu sertifikasi PDI ya. Fokusnya pada presiden itu ditahan. Fokusnya kalau orang Ada itu kan ya. ya tapi jangan kembali ya yang Ngecek, ngecek. Jadi kayak semua tidak. Ya. pakai kali ikan Winci ya jadi anggota Winci siapa?
anggotanya. Bu ini dipas dikit aja tuh. Ya kamu jangan tulis lah. Lain victim, Bu. Victim. Buku buat berbeda. Storyline sebenarnya di luar. Buka aja. Mau coba video. Penutupan dia. Awak ini.
Gimana jalan sudah ditemukan jalan yang mana yang baik? Biar kayak Ketemu tadi yang Mr. Asal. Ini kan boleh lah.
Guys, Komisi apa? KKN apa? Komisi Bukan bukan singkatan. tapi KKN siapa namanya? Iya dan komisi komisi tiga negara. Siapa ini? Aku pantai Oke. itu dengan Maka Indonesia meja bulat. ya ngomongin kayak Delegasi salah mewakili komisi. Bu itu namanya kan Bu. Iya, benar. Apa tau kan? Pasti ya. Organisasinya terdiri dari perguruan tinggi satu berupa angkatan sesuai dan pemerak. Katanya konferensi pers
Mau tak? Warna apa itu? Mau tak? Ya. Satu malam terus ya. Kita bisa. Kita bisa apa kurangnya? Karena itu bukan dari milik saja, dari semuanya wanita yang bisa. Karena itu pintar juga. Sesuai karena ya. But oke. Perjanjian adalah menteri agama. Dan yang tadi saya pakai di ini bedanya. Delegasi yang dalam perjanjian konferensi. Tak kuaplok loh ya. Bukan mau. Cari kamu tadi kan delegasi yang mewakili PFO PFO itu yang menguasai saya biru-biru yang biru-biru itu fit for the top kan yang PFO apa itu lepas ini nama orangnya sama orang yang mewakili PFO di sini baik dengan konflik itu Pak, Sultan Barat Sultan Barat Saya bilang apa yang kedua bikin
Tiga. Ini. Dua. Oh iya. Oke, waktunya sudah mau habis. Kita hadap sini semua dulu. Sudah selesai ya. Komputer atau ininya, kelompok juga bisa saja. Intinya minta dikumpulkan. Tadi saya sudah mengirimi kalian satu link. Coba. Saya masih mau mengakses linknya. Ya Allah, kaki. Belum terbuka ya. Belum bisa diakses karena saya belum buka. Bisa jalan sama. Iya, Pak. Berapa?
Coba bisa berapa belum? Sudah. Nah, coba kita refleksi apakah suasana belajar ini sudah menyenangkan? Kalian bisa langsung menjawab di situ. Terus kemudian di submit, enter. Kalian menunggu respon kalian dulu. Kira-kira apa yang kurang dari yang kita lakukan hari ini? Kamu bisa jawab di situ. Iya. Bisa? Bisa? Iya. Iya. Yakin dia. Iya. Iya. Lebih kayak tulisannya. Iya. Sangat menyenangkan, bro. Kini ndur dewe ya? Kapan ngejar? Iya. Telah disubmit. Yang sama kita. Langsung diketik di atas, langsung di bawahnya submit, kamu klik submit. Ya, submit. Sudah. Oh, masih banyak yang isi. Sudah semuanya. Oke. Ada yang belum deh? Coba kita lanjut lagi. Oh, langsung. Sudah ada pernyataan ini. Naam. Sudah, ya. Ya, sangat memahami. Seru. Wah, saya paham. Semoga setiap hari seperti ini ya. Masih mengisi lagi. Sudah ada 14 responses. Ada yang belum isi? Bisa. 18. Dan seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya, medianya apa masih kurang menarik atau sudah menarik? Kurang apa kira-kira dari media yang tadi ditunjukkan? Semangat. Senyum Mekdi. Saya tidak bisa membaca siapa-siapa yang komen ya. Saya hanya tahunya berapa respon saja. Ya. Oke, next slide. Keren. Kalau tugasnya bagaimana? Susah apa mudah? Wah, dasar susah sih. Mudah-mudahan mudah ya. Belum masih respon. Insya Allah semoga semuanya paham ya. Kayaknya saya tahu. Siapa lagi kalau tulisannya kayak gini? Bagus. Bagus. Sama disebut mas. Juga dong. Oh, Yana, ayo. Ini refleksinya. Terus kita masih melanjutkan, nanti saya cek lagi refleksinya. Kesimpulan. Siapa yang bisa menunjukkan? Saya. Kira-kira apa Kesimpulan hari ini, jadi kita mengetahui jalannya agresi militer 1 dan 2. Betul, bagus sekali. Siapa yang mau menambah lagi? Oke, Sel, apa Sel? Nah, kita di sini bisa mengetahui tentang sebab-sebab Belanda ini menguasai wilayah Indonesia. Oke, berarti sebab-sebab Belanda ingin menguasai Indonesia.
pelajaran dengan ucapan semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya, lagi-lagi untuk kalian dan juga saya. Oh, sekedar mengingatkan untuk materi selanjutnya minggu depan, pertemuan selanjutnya itu adalah presentasi mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Jangan lupa belajar, dipahami dulu benar apa yang tadi sudah dikerjakan, kemudian nanti disampaikan ke depan. Jangan lupa untuk yang lain juga bertanya, jangan diam. Kita harus selalu bertanya, kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, dan seterusnya. Ingat, orang yang tidak mau bertanya berarti sesat di jalan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam